Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah hadis. Hadis ini menceritakan tentang rukun Islam, iman, dan ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat. Apa saja hadis yang berisi tentang rukun Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat? Mari sama-sama kita dengarkan. Untuk itu, kepada rekan-rekanku sekalian diharapkan menonton video ini dari awal sampai habis supaya kalian bisa mengambil pelajaran dan ibroh dan memahami apa-apa yang saya sampaikan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat, yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika duduk di majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka duduk di suatu majelis sedang membahas masalah agama, maka muncullah atau datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam bersinar, maka menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian langsung duduk di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya yang pertama, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Maka Rasulullah bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku," ya kata Rasulullah, "adalah hamba dan juga utusannya. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan pergi haji." "Anda benar," kata laki-laki tersebut. Lalu Umar heran. Dia yang bertanya, ya, laki-laki pendatang yang kepada Rasulullah ini, dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Maka laki-laki tersebut bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, Rasul, kemudian beriman kepada qada dan qadar, kemudian engkau beriman hari kiamat. Anda benar." Lalu heran lagi, kenapa ini bisa benar? Ya, Umar heran lagi, kenapa bisa benar? Ya, setelah dijelaskan oleh Rasulullah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar, ya, keenam rukun iman sudah dijelaskan Rasulullah, dibilang lagi Anda benar. Ya, maka dia bertanya lagi, laki-laki tersebut, "Beritahu aku tentang ihsan." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah berada di hadapanmu, maka itulah ihsan." Ya, seolah-olah engkau melihat Allah, engkau sembahyang, engkau sholat, ya, seolah-olah Allah itu nyata di depanmu. Ya. Kemudian laki-laki itu berkata, "Anda benar."
Lalu dia bertanya yang terakhir, bertanya tentang masalah hari kiamat. Nah, di sini adalah pertanyaan yang membuat Rasulullah tidak tahu jawabannya. Beritahu aku, laki-laki tersebut bertanya, beritahu aku tentang hari kiamat. Ya, maka Rasulullah bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanyakan. Nah, kita garis bawahi seperti ini. Yang ditanya tidak tahu, artinya Rasulullah ditanya tentang kiamat, Rasulullah tidak tahu kapan terjadi kiamat. Maka Rasulullah membalikkan pertanyaannya, yang tidak tahu, yang ditanya tidak tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya siapa? Laki-laki tersebut. Nah, laki-laki tersebut. Di sini kita bisa garis bawahi ya. Nanti saya akan berikan kesimpulan mengapa Rasulullah bertanya seperti itu, berkata seperti itu. Ya, maka laki-laki tersebut, beritahu aku tandanya. Tandanya. Nah, Rasulullah barulah menjelaskan tanda-tanda kiamat, diantaranya ya, beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dadanya, ya, miskin dan penggembala domba, kemudian orang banyak berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, kemudian orang itu berlalu, ya, sudah dijelaskan Rasulullah SAW tadi masalah tanda-tanda kiamat. Engkau melihat seorang hamba melahirkan tuannya, dan engkau melihat seorang telanjang kaki dan dadanya, penggembala miskin dan penggembala domba. Kemudian pria itu ya langsung meninggalkan majelisnya. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat ya yang ada di majelis ketika pria itu pergi, tahukah kalian siapakah yang bertanya tadi? Nah, tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Ya, maka para sahabat berkata, ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, ya, yang bermaksud untuk mengajarkan agama kalian. Nah, Rasulullah sudah tahu ini. Ketika Rasulullah duduk di suatu majelis dengan para sahabatnya, kemudian datang seorang laki-laki berbaju putih bersih, bersinar, ya, menghampiri majelis Rasulullah dan duduk di depan Rasul yang bertanya perkara tentang rukun Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Rasulullah sudah tahu, ya, bahwasanya Jibril datang. Kenapa Rasulullah sudah tahu? Karena yang kita garis bawahi dengan kata-kata yang ditanya tidak tahu daripada yang bertanya. Rasulullah SAW sudah tahu ini, bahwasanya Jibril datang ini, ya, bertanya, pura-pura bertanya tentang masalah agama, padahal malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya, ya, mengajarkan tentang rukun Islam, iman, ihsan. Nah, dari situlah kita mendapatkan pelajaran ilmu yang bermanfaat dari, ya, rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Nah, selesailah sudah masalah hadis tersebut. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran tentang hadis ini? Baik, rekan-rekanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sudah belajar tentang rukun Islam. Rukun Islam itu kita mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji. Maka itu harus kita laksanakan. Karena rukun Islam itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan dalam agama. Lalu tentang rukun iman. Iman artinya kita meyakini bahwasannya iman kepada Allah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, adalah Rabb, pencipta langit dan bumi. Kita harus mengakui bahwasannya
Allah itu ada. Allah itu ada. Kemudian malaikat. Kita harus meyakini bahwasanya malaikat itu ada dan ditugaskan oleh Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan beribu-ribu malaikat, jutaan malaikat. Tapi yang kita wajib imani ada 10 ya, seperti malaikat Jibril, Mikail dan seterusnya. Kemudian iman kepada kitab. Kita harus mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat sudah pasti Allah persiapkan untuk kita. Maka kita tinggal menunggu, ya. Dan kita tidak tahu kapan terjadinya. Maka dari itu kita harus percaya dan bahwasannya kita harus benar-benar mengimani tentang hari kiamat. Kemudian kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebelumnya tadi kita beriman kepada Nabi dan Rasul, bahwasanya Nabi dan Rasul adalah sesuatu yang Allah utus untuk kaumnya, ya, menyebarkan agama. Kemudian hari kiamat, kemudian yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Kita harus meyakini qada dan qadar adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atas diri kita. Kapan kita meninggal, kapan kita terkena musibah, dan kapan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Nah, kemudian kita di sini dianjurkan untuk benar-benar mengimani bahwasanya tanda-tanda kiamat itu ada, seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini, ya, antara lain orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, orang bertelanjang, kemudian banyak lagi di hadis-hadis lain banyak tanda-tanda kiamat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu di video kali ini karena memakan waktu yang cukup lama. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan dari hadis tentang rincian Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.